Pak Anies, banyak sekali kejadian yang kita temukan di dunia ini yang manusia menganggap itu mustahil. Yang orang bilang tuh kayaknya nggak mungkin terjadi. Tapi banyak juga ternyata atas izin Allah sesuatu bisa terjadi. Sesuatu yang mustahil, yang nggak dipikir itu bakal terjadi, bisa terjadi. Menurut pandangan Pak Anies, bagaimana hal itu bisa terjadi Pak Anies? Saya ingin memulainya dengan cerita ya. Ya. Waktu Nabi Musa keluar dari Mesir sebagai buronnya Fir'aun. Perhatikan ya, sebagai buronnya Fir'aun. Menuju Madian. Di Madian itu beliau menemukan orang sedang mengambil air di satu sumur. Dan padat betul orang di situ. Lalu ada 2 orang perempuan yang terpaksa antri panjang gitu. Karena nggak bisa menyerobot antrian itu. Jadi dia harus menunggu sampai semua selesai baru dia mengambil. Jadi selalu yang terakhir. Dalam keadaan sebagai buron, Nabi Musa itu mendatangi perempuan itu dan bertanya, "Ma khatbukuma?" Ini kenapa kalian harus menunggu begini lama? Beliau mengatakan, kami terpaksa keluar karena orang tua kami ini tua. Sudah terlalu tua. Jadi kami yang harus antri di sini cuma karena kita tidak kuat ya kita tidak bisa menerobos antrian panjang itu. Lalu Nabi Musa datang dengan sebagai anak muda yang kuat begini. Dia datang menerobos barisan itu dan mengambilkan air untuk mereka. Fasaqaw lahuma. Perhatikan, dalam keadaan sebagai buron, waktu beliau pergi ke Madian, keluar dari Mesir, Al-Quran mengatakan, fakharaja minha khaifan yataraktab. Musa keluar dari Mesir dalam keadaan takut, was-was, waspada, berhati-hati. Lalu ketika beliau ke Madian, ya, perhatikan ayatnya, walamma tawajjaha tilqa'a Madyan qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Ketika beliau berjalan menuju Madian, beliau berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan saya petunjuk jalan lurus. Perhatikan kalimat-kalimatnya ya. Lalu setelah beliau membantu 2 wanita ini, summa tawalla ila dhil. Lalu setelah itu beliau duduk di bawah pohon. Kan pekerjaannya selesai kan. Tapi statusnya sebagai buron kan tetap. Iya kan? Faqala. Lalu Nabi Musa berkata itu. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku terhadap semua kebaikan yang engkau turunkan maha membutuhkan. Jadi dalam keadaan buron, dia tetap berbuat baik kepada orang, menolong orang. Lalu pada waktu yang sama, di batas limit atau di batas maksimum kemampuannya sebagai manusia itu dia duduk di bawah pohon sambil berdoa. Ya Allah, sesungguhnya aku maha butuh terhadap semua kebaikan yang engkau lakukan, yang engkau turunkan. Apa yang terjadi setelah itu? Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Lalu datanglah salah seorang dari 2 wanita tadi itu berjalan dalam keadaan malu-malu. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Perempuan ini berkata kepada Musa, ayah kami memanggil kamu, mengundangmu ke rumah untuk memberikan kamu balasan atas apa yang telah engkau lakukan kepada kami itu. Maksudnya memberikan reward. Iya kan? Apa rewardnya kemudian? Qalat ihdahuma ya abas istajirhu, wahai ayahku. Salah seorang lagi di antaranya berkata, wahai ayahku, sewalah orang ini, gajilah orang ini supaya dia bekerja untuk kita. Fa inna khaira man istajartal qawiyul amin, karena yang terbaik yang kita sewa adalah orang yang kuat dan bisa dipercaya. Tapi jawaban Nabi Syuaib adalah, qala inni unkihuka ihdabnatayya hatain. Wahai Musa, aku ingin menikahkan kamu dengan salah satu dari kedua putriku ini.
Jadi dalam keadaan buron, beliau tetap melakukan kebaikan. Dan di batas, di ujung seluruh usaha yang mungkin dia lakukan sebagai manusia, beliau berdoa. Jadi doa itu adalah pertemuan antara batas maksimum usaha manusia dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara kita memaknai keajaiban. Makanya dalam perang Badar, kan ini 300 lawan 1000. Iya kan? Rasulullah SAW berdoa, Allahumma intahlik hadhil isabah. Ya Allah, kalau pasukan ini hancur, kalah di sini, falan tu'bad fil ardi abada. Kamu tidak akan disembah lagi selamanya di muka bumi. Jadi itu doa yang maksimum, usaha yang maksimum, baru diangkat ke langit. Baru keajaiban itu turun. Dengan pemaknaan seperti ini, kita menggabungkan dua hal. Satu, kerja keras. Yang kedua, ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama mengatakan tawakal itu artinya adalah tekad.